Sekarang mau begini, kita lihat bareng-bareng. Bareng-bareng, Lu mah kagak percaya kalau dibilangin. bukan begitu. Kaki gua kagak kuat ini. Kaki gua ini. Udah buat gua aja, jangan buat gua. Dari gua gak keluarga gua udah ya. Kaki gua Gimana? Masih ngejar gak? Capek banget. Ayo. Suruh dia capek udah. Pelan-pelan deh. Aisyah! Dia kemana sih? Aisyah! Di mana kamu? Aisyah, di mana? Hah? Winda? Dai! Lu di mana? Winda kemana ya? Dai! Winda! Ya Allah, ampunilah dosa suami hamba. Tuntunlah dia untuk kembali ke jalannya. Janganlah engkau dulu cabut nyawanya sebelum dia kembali bertaubat kepadamu. Hamba hanya bisa memohon dan meminta kepadamu. Benar ya. Motor tapi mah ketua komunitas komisi dah coba itu baca ada sedikit mah pokoknya
beres mulu minuman dah, pokoknya banyak pokoknya. Ya baik dah. Pokoknya es the best dah. Buat sendiri dah. Pokoknya mah ketua gop pokoknya paling is the best dah pokoknya. Aduh. Buka. Alah. Ya Allah bang, kamu kenapa? Awas Kenapa Kepala lagi aku puyang. sih tiap hari mabuk terus kerjaannya? Awas lah. Suka-suka gua, gua yang nyari duit ya. Jadi lu yang ngatur hidup gua. Awas kepala aku puyang. Itu di rumah bekas tadi malam udah ada 4 botol bang. Sekarang mabuk lagi. Daripada uangnya harus dibelikan minuman, lebih baik kasih ke aku buat makan, buat mencukupi kebutuhan kita. Enakan juga minum. Sadar. Udah kepala gua puyang. Lu yang penting mau buat kebutuhan lu ada, sama buat mabok gua ada. Nggak usah rese deh lo jadi cewek. Sadar bang, sadar. Sadar bang, sadar. Mau lu apaan? Sadar deh bang, sadar. Ini apa Ustad namanya? Apa lagi yang begini? Halo. Gak usah berisik jadi istimewa. Ini lo mau ngasih duit lo, mabok lo ada. Tapi nggak mungkin rumah tangga kita kayak gini terus. Begini gimana? Kecuali gue nggak ngasih lo duit, jajan lo. Aku malu banget sama tetangga. Tiap hari kamu mabuk terus. Emang dia yang ngasih makan lo? Hidup dia. Perempuan mana yang akan tahan rumah tangga kayak gini terus? Lo kalau misalnya mau pulang ke rumah orang tua lo, udah sana pulang. Tapi aku ingin mempertahankan rumah tangga kita, bang. Pertahanin, sana pulang. Sadar, tolong. Emang kamu gak capek apa kayak gini terus? Enggak. Dulu aja kamu ngemis-ngemis datang ke rumah orang tua aku untuk menginginkan aku, dan sekarang apa? Kamu malah kayak gini. Mana janji kamu? Berisik lo lah. Kelakuan malah semakin gak benar. Kelakuan gua. Janji lo bilang, berarti lo udah kena tipu daya laki dong, Anjir! Bajingan lo ya, Suami macam apa kayak gitu? udah keluar dari sana. Ki, kerjaannya tiap hari cuma bikin nangis anak gua terus. Mau apa sih Ki? Orang tua, ini urusan rumah tangga gua, orang tua. Udah lu urusin aja untuk masing-masing orang tua. Udah pada gua puyeng ini orang tua. Oh, sebagai suami harus bisa membimbing anak gua ke jalan yang lebih baik, jadi imam. Ini kerjaannya cuma mabok. Sekarang coba lo lihat, apa lo nggak capek lihat bini lo nangis tiap hari? Jawab. Udah pak, mungkin ini emang udah takdirnya Aisyah. Aisyah ikhlas pak. Nggak bisa, gua nggak bisa tinggal diam lihat kelakuan dia kayak gini. Apa nyesel udah nikahin kamu sama orang seperti dia? Tua, lu nggak usah ngurusin rumah tangga gua dia. Intinya mah gua ngasih nafkah dia udah. Lu.
Udah, lu bela tuh situ atuh, Laki kayak gini. Udah Bang, saya mohon. Jangan berantem. Lu bela tuh situ, Di situ itu mau mukul gua. Lu mau jadi si durhaka lu, Biarin aja. Gua kasih pelajaran dia. Pukul nih orang tua nih, pukul. Pukul nih orang tua. Lu mau jadi istri durhaka lu? Gak ada yang ngerti gua. Mendingan gua mabok lagi nih sama Ndik. Aduh. Elah. Bocah mana lagi ya? Temen-temenan bocah pada sepi. Biasa mah si Bagas. Ini ada ini. Mana ini bocahnya nih? Bagas, codet. Bocah kalau misalnya lagi kayak gini, Ki. Pada susah banget gue carinya. Aduh, bilang gue nggak punya duit aja. Pada nongol. Gue kan lagi senang ini. Memang perempuan kagak ada yang ngerti itu. Bapak sama anak nggak tahu apa yang nikmat. Biasanya masih Bagas ini. Kalau sore begini dia habis selesai mancing nih dia nih. Mana tahu bocah ya. Elah. Diajakinnya seneng ya, pada susah-susah banget. Apalagi diajakin susah. Diajakin seneng ya susah banget. Nah, nih kebetulan nih. Lo Apa Bang? nih minum ya sama gua ayo. Saya nggak minum. Udah lo diajakin senangan lo udah. Saya nggak minum Bang. Udah ya berdoa. Bang. Udah ayo pakai bang gue tukang bakso bang. Saya nggak minum. Minum udah minum. Udah ini lo ikut gue aja senang pokoknya kita minum hari ini. Saya nggak minum Bang. Ya udah nggak usah minum mati lo gak minum mah. Itu haram Bang. Haram emang lo ustad pakai haram. Saya nggak minum Bang. Udah ini minum temenin gue nih. Ini udah minum. Dulu tuh enggak apaan lo nih minum. Udah ini minum. Enggak Bang. Mau gua pukul lo udah minum itu. Susah banget disuruh minum kayak. Nggak mau Bang. Enggak mau. Minum. Saya balikin aja Bang. Minum. Aduh. Kalau gua udah puyeng nih, udah temenin gua puyeng. Lama banget lu cuma minum. Udah minum ini. Enak kan? Lah lu dimuntahin lu. Ini minum lagi. Set lu. Buset lu agak ngargain gua lu. Udah Bang. Udah apaan lu? Lu mau kemana? Udah ini Saya nggak minum Bang. gua. Iya Bang. Nih minum lagi. Lu mau gue cokokin apa? Lu sendiri nih. Nah Udah, gitu. Lagi lah masih banyak itu. Gantian atau Bang? Apa yang gantian? Ada. Gua udah banyak. Aduh. Udah ini lu minum. Set lu. Udah Bang, saya udah cukup Bang, segini Bang. Udah apaan lu? Udah minum itu, habisin. Cukup Bang. Ada orang Bang. Udah minum. Apa sih? Lu Ki, siang-siang tengah hari bolong masih pada minum. Lu siapa? Buset lu. Bini lu sabar banget ngadepin lu. Nggak usah ngurusin lu hidup rumah tangga gua dah. Lu lagi Mang, momoan lu. Enggak Bang, Ini minum lagi tuh. paksa. Mau jadi apa lu pada lu? Tengah hari bolong masih pada minum lu. Udah, kalau misalnya mau minum ayo bareng sama gua sini. Pakai ngajak gua minum lagi. Kalau misalnya mau ceramah mah sana di masjid. Kalau misalnya mau minum mah sini gabung. Ya, PA nih bocah. Mata. Udah nih minum nih. Ini lanjut minum. Enggak Bang. Udah minum. Udah ini minum nih. Udah tengah hari bolong ini. Nah, iya kata siapa malam. Nih udah minum, kalau mau gabung mah. Mata lu udah beler itu Ki. Enak udah. PA bener bocah nih. Aduh. Mabok hari-hari enak. Nih, ini. Udah Bang. Lah udah apaan lo? Lihat Bang, saya dipaksa. Apa-apaan ini? Ini Bang, dia maksa saya mabok. Tahu nih si Rizky nih. Hari bolong Udah ini. mabok. Lu gimana sih Mang? Emang udah tahu
mau diajak mabok apa lu mau? Saya diancam bang kalau nggak mau minum sama dia. Diancam. Iya. Ki, lu gue perhatiin kelakuan lu makin kemarin bukan makin bener lu. Lu kan udah punya bini, Ki. Harusnya lu mikir. Kapan lu insafnya, Ki? Mas Hatta, udah ngurusin hidup masing-masing aja, nggak usah ngurusin hidup saya deh. Kalau misalnya mau minum aja udah ini bareng. Sini, Mas Hatta. Sini duduk sini. Mas Hatta, sini duduk. Kalau misalnya mau minum mah. Apa, Ki? Minum sama lu? Najis, Ki, gue minum sama lu. Udahlah, Mas Hatta, nggak usah menapik ini nih. Udah minum bareng. Gua bukannya munafik, Ki. Tapi gue lihat-lihat juga. Gua juga dulu lagi masih muda, gua suka mabok, gua suka minum. Tapi pas gua punya bini, gua sadar bukan kayak lu. Lu di sini, Ki, sebenarnya udah jadi penalu lu di kampung ini tuh. Tahu nggak lu? Apa lu bilang? Benar lu. Rizky. Udah lu kalau misalnya mau minum nih. Kapan lu, Ki, sadarnya? Rizky, orang kayak lu ini tinggal nunggu ajamnya doang, kagak bahannya dapat hidayah lu. Hatta, itu urusan Tuhan. Apa yang begini? Apa mantu lu? Nantangin gua lu. Itu urusan Tuhan, Hatta, lu. Udah kayak pulang Ki. Lu lagi segala mabuk sampai bolong lu. Kalau kagak Udah urus aja hidup lu. Kalau gua adenin sama aja yang gua. Urus aja hidup lu, Hatta. Udah Ki, udah. Alah. Biasaan lu. Pakai ngurusin Kadang-kadang hidup bisa gua, lu. hati hidup di kampung ini lu malah makan jantung tuh lu. Udah bang. Kayak gini gak usah ada nih ternyata bener bang. Lihat aja matanya beler kayak gitu tuh. Untung ada Pak Agung, kalau kagak ada Pak Agung, gua beri lu. Nih, beri Hatta. Kayak gila gini nih. Udah ini pukul, Hatta, pukul. Gua kalau kagak mandang Pak Agung, lu udah gua beri lu. Ini pukul, Hatta. Pak Agung, saya kagak terima, saya diginiin sama kota kayak gini. Ini orang gila Mas Hatta. Ini bukan masalah gila apa kagaknya Pak Agung. Ini kebiasaan kalau begini digini. Udah, urus aja hidup lu masing-masing, Hatta. Maaf Pak Agung. Pukul, Hatta. Gua mati mandang. Pukul, Hatta. Pukul nih. Itu orang tua. Ini Biarin Pak Agung, pukul. panjang kalau sekarang mah. Ini pukul. Pukul. Gara-gara hukum Mas Hatta. Biarin Pak Agung, ini urusan saya. Gua kan segala jenis hukum saya terima semua akibatnya Pak Agung. Daripada sih dilecehkan macam gini Pak Agung. Cuman orang tua kayak lu, Hatta. Kapan sih bang mau berubah? Hidup begini-begini terus tiap hari. Makan seadanya. Aku juga ingin seperti orang lain. Setidaknya kebutuhan rumah tangga itu cukup. Aku lelah. Cuma aku tidak ingin menyerah. Aku tak ingin mempertahankan rumah tangga kita. Aku berharap kamu cepat berubah. Aku gak pernah minta banyak. Yang penting kamu kerja dan gak memabukkan setiap hari. Kenapa sih bang? Harus kayak gini terus? Aku tuh sayang banget sama kamu. Lagi masak apa? Indah. Kenapa? Indah, masak bayam. Indah mau makan. Ayo, aku ambilin ya. Kenapa? Gak kenapa-napa, Win. Cuma gue lagi sedih aja. Pasti gara-gara kelakuan suami lu lagi ya? Iya, Day. Harus gimana ya? Gimana kalau lu tinggal aja? Gila. Cerai. Gak mau. Gak semudah capek. itu, Day.
Tapi itu gak pernah berubah. Gue lelah, tapi gue tidak akan pernah menyerah. Gue nunggu dia berubah suatu saat nanti. Pasti Lu dia akan yakin berubah. masih kuat? Gue yakin. Yang sabar ya. Gue harus gimana ya? Tiap hari kayak gitu terus, tapi untuk bercerai gue nggak mau. Tidak semudah itu untuk bercerai. Ya emang terus lu mau sampai kapan kayak gini terus? Rumah tangga lu tuh udah berapa lama? Gue nggak tahu akan sesabar sampai kapan. Yang pasti gue akan terus sabarin dia. Tapi lu gak pernah berubah. Tapi gue percaya suatu saat nanti dia pasti bakal berubah kok. Gue tahu lu capek. Lu lelah sama sifatnya. Apa lu mau kayak gini terus? Gue sabarin aja dulu. Gue nunggu dia sampai benar-benar. Pasti dia ada titik lelahnya kok. Semua orang juga pasti akan berubah. Gak mungkin bakalan tetap kayak gitu terus. Emang lu gak lelah? Gue rasa laki lu tuh gak bakal berubah. Tapi gue akan terus sabarin dia, Dai. Selagi itu hanya minuman. Kecuali perselingkuhan. Perselingkuhan. Lu tuh udah lama. Gue gak akan nikah sama pernah dia udah maafin lama. dia. Kalau judi dan mabuk-mabukan, Terus kenapa lu nangis? akan ada maaf untuknya. Kenapa lu nangis? Manusiawi lah, Dai. Setiap dia berulang, gue pasti nangis. Tapi gue sadar diri, pernikahan ini gak mungkin cukup sampai di sini aja. Bukankah hidup itu harus berjuang? Hati Ya? lu, mental lu pasti sakit ngadepin laki-laki yang seperti itu. Intinya, buat gue, selagi itu bukan perselingkuhan, main cewek di belakang gue akan maafin semuanya. Sini duduk aja. Gue tahu lu peduli. Gue tahu lu sayang gue. Tapi untuk yang ini, mohon maaf banget, gue gak bisa ikutin saran lu kalau untuk cerai solusinya. Tapi lu jangan sedih terus. Lu harus bisa ngelewatin semuanya kalau emang itu pilihan lu ke depannya. Gue yakin gue bisa. Kalau misalkan gue memutuskan untuk cerai, berarti gue gak berhasil. Gue gak mau ada kegagalan dalam hidup. Gue hanya ingin satu kali pernikahan dalam hidup. Berarti lu harus berjuang buat nyadarkan laki lu biar dia berubah. Iya. Udah nangis lagi. Gue cuma ingin satu kali pernikahan dalam hidup. Emang itu jadi pilihan lu. Gue pasti dukung apapun itu keputusan lu, pasti itu yang terbaik. Apapun itu, gue pasti akan berjuang dan mempertahankan rumah tangga gue. Gue gak mau pisah. Gak perlu nangis tiap hari. Gue gak bisa lihat lu sedih terus kayak gini, gak bisa. Meskipun dia selalu pulang pagi, gue selalu menerima dan mempercayai semua alasannya meskipun pulang dengan keadaan mabuk. Itu semata-mata bukan karena gue sangat mencintainya, tapi ingin ada kegagalan dalam rumah tangga. Ini semua salah Bapak, Ai. Telah menerima rezeki dan menikahkan dengan kamu. Ini semua salah Bapak. Bapak menyesal, Ai. Tapi mau bagaimana lagi? Semua sudah terjadi. Ini kita harus merubah si Rizky biar lebih baik. Rizky itu gak akan pernah bisa berubah, Pak. Kayaknya itu emang udah wataknya kayak gitu. Apa lu bilang, Nay? Dia tidak seburuk yang lo pikirkan.
Tapi buktinya lu tuh nangis tiap hari sama dia. Tapi dia nggak sejahat Kerjanya yang cuma kalian minum. pikir. Judi. Iya, itu udah menjadi urusan gue ikhlas. Kenapa lu nangis? Gue sakit. Tapi gue yakin gue bisa. Gue yakin dia bisa Sudah. Semua sudah terjadi. Ini semua salah Bapak. Sudah. Ya udah, Bapak sendiri yang akan merubah Rizky. Lo gue cariin lo di luar lo sama di depan agak ada katanya di sini semua lo. Gue butuh duit. Duit. Duit? Iya, aku mau minum. Asik buat makan aja kurang. Kurang ajar lo ya. Jadi istri, anak lo tuh ajarin tua. Oh yang Pantas buat kamu, Ki. udah itu lo ajarin anak lo. Jangan kayak Oh, gitu jadi- sama orang tua. Mau jadi istri durhaka lo. Udah sabar Itu. dulu. Ajarin tuh anak lo. Teh, udah cerain aja. Buat apa sih mempertahankan laki-laki kayak gini? Udah lo ngediem aja. Udah dari diam aja. Ini kan rumah tangga gue. Biar gue ya. Lu juga ngapain sih bang? Kayak gini terus kalau masih Mana bangun tau duit? nggak? Gue mau mabok. Mana sini duit? Gak ada. Mabok di sini. Mana Duit yang kamu kasih aja itu nggak cukup. Buat makan doang juga nggak cukup. mabok di sini ada duitnya. Kayak gini terus kan tiap hari ya. Makin menjadi-jadi, makin gua sabarin. Kok makin parah. Mana sini mabok? Cukup, Ki. Kamu juga nggak rela anak-anak Bapak diperlakukan seperti ini. Udah berisik lo Berani banget sih sama bapak gua ya. Udah berisik mana duit? Mabok. Gak ada duit. Dia lepas ya dari rumah ini. Enggak mau mabok. Gua ngajar banget lama-lama ya. Makin kurang ajar tau gak sama orang tua. Sama gua boleh kayak gimana aja. Kan sama bapak gua. Ya udah, mana sini duit? Gak ada. Gua mau beli minuman sini. Udah, gak usah didengerin laki kayak gitu. Mana sini?
Siapa? Ada orang di dalam? Halo, siapa sih? Woi, apa ada orang? Hidup ini sementara. Air adalah sahabat. Astagfirullahaladzim. 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 Ya Allah. Biar yang mimpi. Ya ampun, Bang. Kamu minum lagi? Ini maghrib. Orang lagi pada sholat, hargai. Tahu nggak? Balikin nggak tuh botol? Sini. Gue bilang sini. Ya, gue pecahin kepala lu loh. Sini. Sadar. Itu maghrib. Sadar. Sini. Tuhan lu itu nggak bisa nolong gua. Ngapain gua harus berdoa sama dia? Sini nggak botol gua? Sini. Nih, lu sekalian makan botol-botolnya makan. Sini. Kurang ajar lo lama-lama. Keterlaluan banget ya. Yang keterlaluan. Setidaknya hargai. Orang-orang lagi pada sholat. Kenapa abang minum? Ini gua beli pakai betek. Saya tahu. Kira lu beli pakai daun kali. Di rumah aja kekurangan. Buat makan aja masih kurang. Ngapain dibeli-beliin minuman? Nah setelah gua beli ini pakai duit asal lo tahu. Udahlah, gua pusing di rumah. Udah lo. Alah. Laki gak ada tobat-tobatnya. Ada. Jalan batu istri, bener. Minuman gue beli pakai duit, malah kayak gitu dibuang-buang ke badan gue. Bener-bener ya. Gue punya istri kayak gitu, beneran gue mah. Kagak tahu bersyukur ya tuh istri. Bocah mana ya? Duh, kepala gue doa. Bocah mana sih ya? Temen-temen sepi nih kampung. Padahal mau gue kurang apa sama dia. Gua ngasih dia buat makan. Nasi aja kurang. Gua malah digituin. Disiram minuman gua. Gua kan belikan pakai duit itu. Aduh, puyeng banget lagi malah gua. Mana lagi bocah ya? Aduh, temen-temenan di kampung nih sepi banget ya. Ada bocah ya. Biasanya mah bocah pada di sini ya. Aduh, pengen mabok gua. Mana badan dingin banget lagi. Aduh. Enak banget ini mabok. Aduh. Dah. Alhamdulillah malam ini cerah. Pada kagak ada. Biasa sore gerimis sampai malam. Ini. Jadi pengajian juga. Minum gua. Jadi resep. Bocah mana ya? Si Rizky. Aduh. Assalamualaikum. Ki. Kebeneran lu ada di sini. Ya duduk yang benar, gua mau ngobrol sama lo. Duduk yang benar. Apa sih Pak Ustadz? Gini Ki, emang lo selamanya mau begini terus? Mau begini gimana sih Pak Ustadz? Pak Ustadz nggak tahu ini nikmat Pak Ustadz. Kerjaan lo tiap hari mabok, juga mabok. Lu kan punya bini Ki, lu kagak kesian apa bini lo? Ya yang penting kan dikasih Pak Ustadz duit Pak Ustadz. Iya Ki, emang secara materi gua akuin bini lu kasih duit, tapi lu kagak sayang sama badan lu. Hah?
Sayang gimana sih, kan nikmat Pak Ustadz. Pak Ustadz mah udahlah, nggak usah ngocehin saya. Ngoceh mau di masjid no Pak Ustadz. Ki, gua ngomong begini karena gua kesian sama lu. Gua kesian. Gua ingat almarhumah emak lu, Ki. Emak lu pernah ngomong sama gua, Pak Ustadz, saya titip Rizky. Kalau misalnya dia salah, tolong dinasehatin. Gua cuma menjalankan amanah pesen almarhumah emak lu, Ki. Ya udah sih Pak Ustadz, yang udah mah udah. Saya udah mau minum ini, saya Pak Ustadz mau minum. Udahlah Pak Ustadz, no, nggak usah mau ceramah mah di masjid aja Pak Ustadz. Udah pakai ceramahin saya lagi. Astagfirullahaladzim. Ki, gue bukan nyeramahin lu. Lu ini udah gue anggap seperti keponakan gue sendiri. Gue bukan nyeramahin. Gue ngomong begini karena gue kasihan sama lu, Ki. Ya udah, kalau misalnya emang kasihan beliin saya minuman nih. Aduh. Kalau begitu namanya gue bukan kasihan, Ki. Itu gue ngejerumusin lu namanya. Emang lu mau selamanya begini? Kan enggak, Ki. Iya, sekarang lu begini, lu masih muda. Namanya umur, Ki. Enggak ada yang tahu. Umur mah cuman Allah yang nentuin Pak Ustadz. Nggak usah ngeramain saya lah. Lah itu lu tahu, umur Allah yang nentuin. Tapi lu kapan mau insaf? Kapan lu mau sadar, Ki? Gua takutnya sebelum lu sadar, lu udah dipanggil duluan, Ki. Udahlah Pak Ustadz, nggak usah ngoceh-ngoceh kayak gitu. Ki, Rizky, kalau begini gua berat, Ki. Gua berat tanggung jawab gua. Gua ingat pesen amanah mak lu. Emang mas saya ngomong gimana sih? Hah? Kan tadi gua udah bilang, Pak Ustadz, saya titip Rizky. Kalau emang Rizky salah jalan, tolong dibantu, dibenerin. Jangan sampai dia kejerumus dunia hitam. Kalau begini, Ki, berat tanggung jawab gua. Udahlah Pak Ustadz, nggak usah ngoceh-ngoceh tentang hidup saya. Udahlah, urus aja hidup Pak Ustadz sendiri, saya mau nyari bocah. Astagfirullahaladzim, Rizky. Sampai kapan tuh anak berubah? Si Ustadz itu anjing banget, udara. pakai ngomongin gua kayak gitu. Agak Dia kalau misalnya ceramah mah di masjid, nggak usah nyeramain gua kayak gitu. Agak tahu apa gua lagi pengen mabok ini. Si Rizky. Aduh. Tadi siang lu ngajakin berantem. Sekarang lu terima konsekuensinya. Ini akibatnya kalau berani pulang. Jangan ditangisi. Mungkin kita harus. Pak, los sini Pak. Ayo Pak. Ya Pak, letakkan sini Pak. Pak Paul, Iya, di sini saya sebagai tetangga Pak Paul ya.
turut berduka cita atas kepergiannya Nak Rizky yang dibilang ya cukup tragis ya. Iya Di, makasih Di. Maafin kesalahan dia di semasa hidupnya. Insya Allah saya sudah memaafkannya Pak. Mungkin ini takdirnya dia seperti ini Di. Ya lebih baik untuk pemandiannya ya Pak, kita segerakan aja ya Pak. Iya, kalau bisa secepatnya Di. Tolong panggilin Pak Ustadznya Pak Di. Iya siap-siap. Sudah ya. Hai, lebih baik kamu masuk Hai. Lihat keadaan Rizky yang terakhir kalinya. Kamu juga Win. Ya Allah, Bang. Kenapa jadi begini? Maafin aku. Yang tenang, Bang. Aku ikhlas. Biar dulu. Ikhlasin ya. Bapak-bapak, saya selaku istrinya Bang Rizky minta maaf yang sebesar-besarnya ya. Jika suami saya ada kesalahan, tolong untuk dimaafkan. Teh, saya di sini sebagai tetangga kan ya, juga mewakili para warga sekalian. Insya Allah kami sudah memaafkan suami si tetehnya Bang Rizky ini ya. Ya walaupun semasa hidupnya kelakuan dia tuh suka gimana ya, selalu buat onar di kampung, tapi kalau sudah melihat kondisi yang terbaring seperti ini, insya Allah saya selaku pribadi sudah memaafkan Bang Rizky suami teteh. Terima kasih banyak Bang Didi. Mana para warga memaafkan nggak Bang Rizky? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Amin, tolong mandikan jenazahnya si Rizky dan urus pemakaman secepatnya Pak Amin. Ya Pak Paul. Waktu maghrib Pak Amin. Ya Pak Paul, akan saya urus sesuai dengan syariat Islam. Silakan Pak Amin. Untuk bapak-bapak semua, demi keberlangsungannya pemandian ini, saya minta silakan bapak-bapak keluar. Dan untuk ibu, sini Bu. Silakan Pak keluar. Ya Allah, Bang. Nggak pernah menyangka. Ibu, tolong pegang baju almarhum. Tunggu sebentar, ini ada beberapa aksesori Ibu. Ibu, ini
aksesori almarhum. Tolong disimpan. Astagfirullah. Ada apa ini? Allahu Akbar. Bapak-bapak, tenang. Nggak usah resah. Tenang. Semua pasti akan berjalan normal. Tapi Pak, ada apa Pak? Ada apa Pak? Nggak apa-apa. Tenang aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya minta doanya untuk kelancaran pemandian almarhum. Oh iya Pak, saya minta kain ya Pak. Iya. Sudah siapin. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Pak, kenapa itu Pak? Ada apa Pak? Pak, ada apa Pak? Kenapa? Hal yang begini, kalau untuk saya sudah biasa. Mungkin kalau untuk bapak-bapak dan ibu-ibu, mungkin ini suatu keanehan. Tapi saya mohon bantu doanya untuk kelangsungan dan keabdolan pemandian jenazah ini. Saya minta doanya ya.
Thank you.